Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat jenis Pilatus Porter tergelincir di lapangan terbang Kenyam. Seorang anggota KKB Yahukimo diringkus polisi. Kecewa calon tidak masuk daftar anggota MRP Papua Selatan, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Selatan. Saya datang ke sini hanya minta. Pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Smart Cakrawala tergelincir di lapangan terbang Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu lalu. Kapten Herlan Rumpoko dan teknisi bernama Aris Kurniawan menerbangkan pesawat ini tanpa muatan dari Bandara Moses Kilangin Timika dengan tujuan menjemput penumpang dari Kabupaten Duga. Saat mendarat, pesawat tergelincir keluar dari landasan. Pilot dan teknisi pesawat selamat. Warga dan aparat bersama-sama menarik pesawat keluar dari landasan menuju area parkir menggunakan mobil milik TNI. Sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia bagian timur. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika dalam keadaan kosong dan rencana akan menjemput penumpang di distrik Kenyam. Pada saat landing mengalami overshot. Adapun rute pesawat tersebut berangkat dari Timika menuju ke Kenyam dan kembali ke Timika. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh kru dalam keadaan selamat. Kondisi pesawat saat ini keluar dari apron dan mengalami kerusakan. Terhadap peristiwa tersebut masih akan dilakukan pendalaman penyebab terjadinya tergelincir keluar dari landasan bandara. Penerbangan terpaksa ditunda karena pesawat mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melanjutkan penerbangan kembali ke Timika. Hingga saat ini maskapai dan polisi sedang menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan pesawat. Dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB Kodap 16 Yaukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka. Tersangka berinisial AS pernah terlibat dalam sejumlah penembakan dan penyerangan pos Brimob Polda Papua di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Kapolres Yaukimo AKBP Arif Kristanto mengatakan, tersangka ditangkap saat petugas menyisir Pasar Baru, Kota Dekai. Menurut Arif, saat diperiksa AS langsung memberikan informasi markas KKB Yahukimo yang terletak di hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Saat penggerebekan, petugas menemukan 6 pucuk senjata api rakitan, 8 butir peluru berbagai jenis, serta 4 buah busur. Pos tersebut diserang oleh kelompok yang diduga kelompok KKB Kodam 16 Yahukimo. Setelah mendapatkan informasi, kami semuanya langsung merespon. Anggota dari Polres, dari tim Opsnal, Reskrim, Sabara, di backup oleh rekan-rekan dari Satgas Damai Kartens, Satgas Amanusa, dan Brimob Gada. Kami langsung melaksanakan respon TKP, melaksanakan penyisiran, dilanjutkan besok sampai dengan paginya sekitar pukul 10, tanggal 1 Agustus, hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dari hasil penyisiran kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga kelompok KKB dari Kodam 16 Yahukimo dengan inisial AS, usia 20 tahun. Setelah kami berhasil mengamankan yang bersangkutan, kami melakukan penyidikan dan pengembangan. Akhirnya diketahui sebuah lokasi yang diduga markas dari KKB Kodam 16 Yahukimo. Aparat gabungan TNI Polri saat ini meningkatkan patroli untuk mengantisipasi teror pasca penggerebekan markas KKB. 1 Agustus lalu, aparat menggerebek markas KKB pimpinan Kopi Tua Heluka
di distrik DKI Yahukimo. Dalam baku tembak, 2 anggota KKB tewas dan 1 anggota Brimob terluka. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Atas nama inisial PK dan AN. Menko PMK dan Kepala BNPB mengunjungi distrik Sinak di Kabupaten Puncak untuk melihat langsung kondisi warga yang menderita kelaparan. Menko bertolak pukul 8 pagi menggunakan pesawat jenis karavan. Walaupun pemerintah daerah menjamin keamanan, namun kedua pejabat itu mengenakan helm dan rompi anti peluru karena distrik Sinak merupakan daerah rawan teror KKB. Tapi karena cuaca tidak memungkinkan, baru pagi ini kita akan tidak berkasih karena di daerah ini dari yang bawa masker ya kita ikut bukan trafik terus situasi kencang. Sementara itu bantuan terus berdatangan untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak. Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga di 3 distrik terdampak kelaparan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak. Bantuan berupa 5 ton beras dan 1.500 paket sembako Sabtu lalu diterima Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Puncak. Bantuan itu akan dibawa ke distrik Sinak untuk diberikan kepada korban kelaparan. Jumlahnya ini yang dari Bapak Kapolri adalah paket sembako sebanyak 1.000 paket, kemudian beras 5 ton, kemudian jaket dingin ada 500 piece dan jaket untuk anak-anak ada 100 piece. Sedangkan dari Bapak Kapolda sembako ada 500 paket, kemudian jaket dingin ada 500 piece dan jaket untuk anak-anak ada sebanyak 50 piece. Semoga itu bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengurangi, untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang lagi kena bencana di daerah Puncak. Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan total bantuan pemerintah pusat untuk korban kelaparan mencapai 300 ton dan bantuan akan disalurkan secara bertahap. Tuhan, sudah beberapa hari terakhir ini kita sudah mulai, pemerintah sudah masuk, sudah mulai bantuan sudah sampai di Akademi, sekitarnya dari Akademi ke Sinak sudah tangani, apalagi di Kilangan kita tangani, sehingga saya pikir sudah perhatian pemerintah itu luar biasa. Kita pelan-pelan, kita tiap hari itu harus ada 2, paling tinggi 2 minimal, kalau maksimal 3 tiap hari. Dalam minggu mungkin 3 kali baru berarti ada bantuan kami hampir 300 ton. Ini tidak hanya dalam waktu yang singkat kita lakukan, tapi selama ada 5 bulan. Berarti stok yang sudah dikasih oleh hari ini dari Pak Kapolri 5 ton tambah dengan paket dari Polda dan juga tadi ada dari BNPB, bahkan semua pihak yang sudah bantu ini kan bukan sedikit, hampir. Tidak hanya bantuan makanan dan pakaian, pemerintah daerah juga mengirim tim dokter dan petugas kesehatan ke distrik Agandugume untuk membantu warga yang sakit. Sejauh ini tercatat 6 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Cuaca ekstrim yang melanda 3 distrik di Kabupaten Puncak diperkirakan akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan dan puncaknya pada bulan Agustus dan September. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga adat di Merauke, Papua Selatan berunjuk rasa menuntut Gubernur Papua Selatan memasukkan lagi 2 nama calon anggota Majelis Rakyat Papua, MRP, yang sebelumnya dicoret dari daftar calon. Mereka berjalan kaki dari kawasan Mangga 2 Merauke menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Menurut mereka, Abdullah Anton Wandia dari kelompok agama dan Freddy Salima dari kelompok adat pantas untuk dicalonkan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Saya datang ke sini hanya minta satu, yaitu tolong hak saya dikembalikan. Dan sebelum kami pulang, kami tunggu sampai Pak Awal datang atau Pak itu saudara kami, Deki,
Mari kita sama-sama. Kalau memang itu tempatnya adalah untuk orang Papua, berikanlah kepada orang Papua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanvo mengatakan ia tidak bisa mencampuri urusan pencalonan MRP Papua Selatan karena seluruh nama calon diajukan organisasi atau lembaga adat dan keagamaan. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang merasa dirugikan dalam proses ini, bisa kembali ke induk organisasi masing-masing. Jadi yang saya tetapkan dalam SK itu, kami Forkopimda hanya meneruskan saja. Bukan kami yang musyawarah dan bukan kami yang putuskan. Kami hanya meneruskan hasil musyawarah. Bapak Ibu terus terang saya tidak bisa mengganti keputusan musyawarah gereja. Kalau Bapak Ibu mau bisa kembali ke induk organisasi gerejanya masing-masing. Ya yang Katolik bisa kembali ke Keuskupan dan Komisi Kerasulan Awam dan bicara di sana. Demikian juga yang Protestan. Saya hanya meneruskan. Unjuk rasa yang diwarnai orasi berlangsung sekitar 2 jam dan dikawal ketat aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.